Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulful Lestari, kelas 3B, NIM 2223290039, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Edi Safari, MPD. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang manajemen humas. Humas merupakan bagian integral dalam suatu organisasi. Dengan begitu, humas bukan sekedar institusi komplementer yang berfungsi semacam parfum untuk membuat harum ruangan atau semacam lipstik agar kelihatan lebih cantik. Sangat salah jika suatu organisasi mendirikan humas sekedar agar kelihatan berwibawa. Humas bukan sekedar katalisator organisasi dalam mana memacu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Humas adalah urusan dari keseluruhan komposisi yang ada. Banyak orang yang tidak menyadari hal tersebut sehingga memposisikan humas sebagai bagian organisasi yang berdiri sendiri, hidup sendiri, malahan tidak diberi akses untuk berhubungan dengan bagian yang lain. Selanjutnya, fungsi manajemen humas. Adapun fungsi manajemen humas yang bertujuan menciptakan dan mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu lembaga, organisasi, lembaga pendidikan, yang kegiatannya langsung ataupun tidak langsung mempunyai dampak bagi masa depan organisasi atau lembaga. Untuk memecahkan masalah tersebut bukan semata-mata merupakan tanggung jawab sekolah. Dengan meningkatkan keefektifan hubungan sekolah dan masyarakat, beberapa masalah tersebut dapat dikurangi. Selanjutnya, tujuan manajemen humas. Humas memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan. Dengan adanya humas diharapkan terjadi saling pengertian, akibatnya memunculkan sikap kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak sekolah untuk mengulangi masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. 1. Mengembangkan pemahaman tentang maksud dan saran-saran dari sekolah. 2. Menilai program sekolah dengan kata-kata kebutuhan terpenuhi. 3. Mempersatukan orang tua, murid, serta guru-guru dalam memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik. 4. Mengembangkan kesadaran akan pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan. Tugas manajemen humas. 1. Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum masyarakat. Di samping itu, menjalankan dan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita bersama dengan lingkungan, karena mereka ikut menentukan kehidupan organisasi. Apabila kita tidak saling mengganggu, perlu diajak berunding. Demi kebaikan semua pihak, tak ada yang dirugikan. 2. Memperbaiki citra organisasi. Citra organisasi bisa merupakan citra dari pimpinan, ada citra yang menjadi keinginan, harapan, dan sebagainya. Citra yang bisa mendapat kepercayaan adalah citra dari kenyataan identitas organisasi. 3. Tanggung jawab sosial. Humas merupakan instrumen untuk bertanggung jawab terhadap semua kelompok yang berhak terhadap internal dan pers. Penting diusahakan bahwa seluruh organisasi bersikap terbuka dan jujur terhadap semua kelompok atau publik yang ada hubungannya dengan memerlukan informasi. Suatu organisasi mempunyai kewajiban adanya usaha untuk pelayanan sosial yang harus menjadi tanggung jawab. 4. Komunikasi. Humas mempunyai bentuk komunikasi yang khusus. Komunikasi timbal balik, pengetahuan komunikasi menjadi modalnya. Dalam fungsinya, komunikasi itu sentral perlu juga untuk dimiliki adalah pengetahuan, manajemen, dan kepemimpinan struktur organisasi. Adapun ruang lingkup manajemen humas. Menurut Rumanti 2009, manajemen humas dalam sebuah organisasi memiliki beberapa ruang lingkup aktivitas, yaitu sebagai berikut. A. Publisitas. Salah satu kegiatan humas adalah publisitas, yaitu kegiatan penempatan berita mengenai seseorang, organisasi, atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya diberitakan di media massa. B. Pemasaran.
Tujuan humas dalam pemasaran ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang bukan menjadi pelanggan atau customer dari perusahaan tempat humas itu berada. Perusahaan memasang iklan jika merasa pemandangan perusahaan terhadap suatu isu tidak diberikan secara proporsional atau jika perusahaan merasa publik tidak memahami isu yang berkembang. C. Public affairs. Organisasi atau perusahaan harus menjalin hubungan yang humoris dengan pemerintahan karena pemerintahan mengeluarkan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Public affairs bertugas untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dapat mendukung tujuan perusahaan. D. Manajemen isu. Manajemen isu atau isu manajemen merupakan upaya organisasi atau perusahaan untuk melihat kecenderungan isu atau opini publik yang mencukupi tengah masyarakat dalam upaya organisasi atau perusahaan untuk memberikan tanggapan atau respon yang lebih baik. Sekian pemaparan materi tentang manajemen humas yang telah saya sampaikan. Semoga materi tersebut bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.